Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Bayi Saputra dengan NIM 2005106070. Saya dari kelas Penjas B angkatan 2020. Mata kuliah telaah kurikulum dan perencanaan pembelajaran Penjas Orkes. Kali ini saya akan memaparkan 3 materi yang sudah saya telaah dan saya kumpulkan menjadi satu PPT. Mungkin dari materi pertama itu ada pengembangan media pembelajaran PJOK berbasis ICT di SMP. Pada era milenium sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, atau Information and Communication Technology atau ICT. Demikian pesatnya kemajuan ICT ini tidak mempengaruhi kesenjangan yang terjadi dari proses pembelajaran yang ada di kota dengan pedesaan. Salah satu contoh konkret adalah kegunaan media pembelajaran yang masih jauh ketimpangannya antara kota dengan desa. Kemajuan teknologi pendidikan maupun teknologi pembelajaran seharusnya bisa menjadi fasilitator untuk digunakan dalam berbagai media pembelajaran, serta peralatan-peralatan yang semakin canggih, guna menghilangkan ketimpangan penggunaan media pembelajaran sebagai salah satu sarana dalam membantu kesuksesan proses pembelajaran. Sejalan dengan kemajuan ICT dan untuk menghilangkan ketimpangan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan dalam mengelola sistem pendidikan yang menekankan pada peningkatan kualitas dalam persaingan pendidikan di era milenium tanpa merupakan ciri dan karakter bangsa. Selanjutnya, media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology atau AICT mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association atau NEA mendefinisikan media sebagai salah satu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Menurut Tejo Nurseto tahun 2011. Media juga bisa sebagai pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi, belajar, atau penyalur pesan. Yang selanjutnya ada manfaat media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama ada media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah pada pembelajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Banyak pilihan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk terjadinya transformasi pesan kepada peserta didik. Dengan banyaknya pilihan, dimungkinkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran akan semakin meningkat. Yang ketiga, ada media pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu. Objek-objek pembelajaran yang tidak terjangkau oleh panca indera, terlalu besar, kecil, atau terlalu jauh atau dekat, dapat dipelajari melalui bantuan media pembelajaran. 4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Bantuan media pembelajaran sangat membantu sekali dalam melihat atau mendengar uraian suatu materi pembelajaran melalui media yang sama. Akan menerima informasi yang persis sama seperti yang akan diterima oleh pembelajar lain. Selanjutnya ada pembelajaran PJOK berbasis ICT. Pengembangan model pembelajaran PJOK yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengembangan media atau aplikasi berbasis mobile. Adalah langkah-langkah pengembangan media atau aplikasi berbasis mobile sebagai berikut. Yang pertama itu ada membuat menu utama aplikasi. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran PJOK yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi.
Yang ketiga, membuat materi berupa gambar dan video pendek bagian demi bagian materi pembelajaran PJOK. 4. Analisis gambar dan video pendek bagian demi bagian materi pelajaran PJOK. Yang kelima, memasukkan gambar dan video pendek bagian demi bagian materi pelajaran PJOK ke dalam aplikasi. Selanjutnya ada metode. Dengan mengikuti tahapan-tahapan umum penelitian pengembangan, maka metode dan instrumen pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan unsur desain, kegunaan tampilan operasional, dan interaktivitas penggunaan media. Dilakukan dengan review oleh para ahli media dan ahli pembelajaran untuk menganalisis pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang sedang dikembangkan. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini diukur kualitasnya dengan cara pengisian angket kepada para pengguna atau guru dan anak didik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan, hasil penilaian siswa pada aspek pembelajaran menunjukkan bahwa media pembelajaran memiliki kualitas yang sangat baik. Dibuktikan dengan rata-rata skor adalah 4.349. Yang selanjutnya adalah materi kedua, yaitu transformasi nilai melalui pembelajaran pendidikan jasmani dalam pembentukan karakter siswa abad 21. Degradasi moral dan sosial melanda dunia pendidikan yang sebagian besar peserta didiknya adalah remaja dan generasi muda. Gejala adanya degradasi moral dan sosial itu misalnya adalah adanya tawuran antar pelajar dan mahasiswa, kecurangan pelaksanaan ujian nasional, mencari nilai tinggi dengan menghalalkan segala cara, dan hilangnya semangat belajar, kejujuran, kemandirian, memaksakan pendapat, dan semangat kompetisi yang menjadi roh dari proses pendidikan. Selanjutnya ada metode penelitian. Pada makalah ini diterapkan metode kualitatif dengan metode analisis isi. Penelitian ini mengkaji berbagai informasi tekstual sebagai data dan mengelaborasinya dengan pengalaman empiris. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Bagian ini menjelaskan transformasi nilai karakter dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Selanjutnya, pendidikan karakter mutlak diperlukan dan dilaksanakan pada abad 21 sebagai langkah kuratif dan patologi sosial di masyarakat. Namun langkah preventif guna pembentukan karakter baik atau good character dari setiap peserta didik belum efektif digunakan dalam pendidikan karakter. Pembelajaran berbasis nilai dan moral dalam pembelajaran pendidikan karakter dipandang mampu membentuk untuk mewujudkan pembentukan good character. Selanjutnya, materi ketiga yaitu menjadi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di abad 21. Di era abad 21 saat ini, seluruh lingkup profesi menuntut adanya dedikasi dan kualitas kerja yang lebih sempurna, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara penuh pada organisasi, profesi, dan masyarakat luas. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang terprogram dan intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pengetahuan kalian dan keterampilan tertentu. Guru merupakan profesi yang tugas utamanya membelajarkan dan mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga pada saatnya nanti berguna bagi nusa dan bangsa. Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK merupakan salah satu profesi yang lingkup tugasnya membelajarkan dan mendidik peserta didik di bidang PJOK. Yang kedua ada pembahasan karakteristik pembelajaran PJOK. PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak dan keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat. Oleh karenanya, PJOK memiliki kedudukan sangat penting atau vital dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM,
keberadaan PJOK telah diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwasanya mata pelajaran PJOK wajib diberikan mulai tingkat SD hingga SMA atau SMK dan sederajat. Karakteristik guru abad 21. Perubahan karakteristik masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 berimplikasi terhadap karakteristik guru. Dalam pandangan progresif, perubahan karakteristik masyarakat perlu diikuti oleh transformasi budaya atau kultur guru dalam proses pembelajaran. Jadi jika masyarakat sudah berubah ke masyarakat digital, maka guru juga segera mentransformasikan diri baik secara teknik maupun sosio-kultural. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi karakteristik guru yang mampu mentransformasikan diri pada era digital pada abad 21 seperti sekarang ini. Pada era abad 21, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemampuan guru untuk mendidik pada era pembelajaran digital perlu dipersiapkan dengan memperkuat pedagogi siber atau era digital pada diri guru. Guru yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif dan inovatif yang membuat peserta didik aktif dan berpikir kritis. Selanjutnya, karakteristik peserta didik abad 21. Mungkin ini ada pada melalui smartphone berbasis Android, misalnya peserta didik zaman sekarang bisa dengan mudah belajar sesuai dengan yang diinginkan sebuah mesin yang begitu populer yaitu Google. Peserta didik sekarang bisa mendapatkan berbagai informasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Perilaku peserta didik sekarang sangat bergantung atau bahkan menggantungkan diri pada mesin pencari yaitu Google tersebut. Mungkin itu dari karakteristik peserta didik pada abad 21 sekarang. Dan selanjutnya keterampilan abad 21. Di abad 21, pendidikan berada di masa pengetahuan knowledge age dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa yang didukung oleh penerapan media dan teknologi informasi pada saat ini. Pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan teknologi informasi serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup. Selanjutnya, kompetensi guru profesional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fokus utama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Guru PJOK sebagai pembelajar dan pendidik memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, guru sebagai pembelajar dan pendidik memiliki peran sangat penting di dalam menentukan pencapaian tujuan pendidikan secara holistik. Oleh karena itu, kualitas guru sebagai pembelajar dan pendidik harus diupayakan untuk terus ditingkatkan secara terprogram dan berkesinambungan. Selanjutnya ada pengembangan guru PJOK abad 21, ada jika seorang guru ingin mengembangkan profesionalismenya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada memahami standar tuntutan profesi guru, yaitu upaya memahami tuntutan standar profesi guru yang ada di Indonesia dan yang berlaku di dunia harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Sebab persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara. Sebagai profesional, seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan merupakan suatu keharusan bagi guru. Selanjutnya, yang terakhir, profesionalisme guru PJOK. Profesionalisme berasal dari profession yang berarti pekerjaan. Menurut profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Sedangkan menyebutkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan
keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Di sisi lain, menurut